Pendidikan berkualitas mencerminkan martabat suatu bangsa. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang dan bahkan terbelakang. Dalam pendidikan, perkembangan kurikulum menuntut siswa untuk selalu aktif, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi setiap mata pelajaran yang diajarkan. Sikap aktif, kreatif, dan inovatif dapat terwujud dengan menempatkan siswa sebagai objek pendidikan. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan bukan sumber belajar yang paling benar. Seorang guru yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan keahliannya di depan kelas. Salah satu komponen keahlian itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan efektif dan efisien, guru perlu mengenal berbagai jenis model pembelajaran sehingga dapat memilih model pembelajaran manakah yang paling tepat dalam pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa pada implementasi kurikulum 2013 untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau scientific perlu diterapkan model pembelajaran, di antaranya discovery learning, inquiry learning, project-based learning, dan problem-based learning. Selanjutnya pada proses pembelajaran, karakteristik pengembangannya mencakup menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Menekankan pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, membawa pengetahuan, dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru peserta didik di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada peserta didik. Di dalam pola pembelajaran yang dimaksud terdapat karakteristik berupa rentetan atau tahapan perbuatan atau kegiatan guru peserta didik atau dikenal dengan istilah sintak dalam peristiwa pembelajaran. Secara implisit, di balik tahapan pembelajaran tersebut terdapat karakteristik lainnya dari sebuah model dan rasional yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lain. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan sampai saat ini. Apa kabar? Sehat tentunya. Semangat pagi, 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 pagi. Kita akan membahas model pembelajaran discovery learning. Ini adalah salah satu
model yang direkomendasikan saat ini dalam kurikulum 2013. Dan Bapak Ibu ketahui juga banyak sekali model-model yang sudah Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu sudah praktekkan di depan kelas bersama anak-anak. Jadi saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui apa sih definisi, kelebihan, kelemahan daripada masing-masing model pembelajaran tersebut. Nah, dalam pembahasan kali ini, model pembelajaran Discovery Learning akan dibahas menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang definisi model pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua yaitu karakteristik dan tujuan model pembelajaran Discovery Learning. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan. Setiap model pembelajaran tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dan yang keempat adalah langkah-langkah. Saya kira Bapak Ibu juga sudah mengetahui bersama, disinilah di sesi keempat ini, di pembahasan keempat langkah-langkah inilah menjadi pembeda antara model satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah penilaian dalam model pembelajaran Discovery Learning. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan selanjutnya dengan definisi atau konsep dari model pembelajaran Discovery Learning. Definisi yang pertama, metode Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Sebagai strategi belajar, Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipal pada ketiga istilah ini. Pada Discovery Learning, lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan Discovery adalah pada Discovery, masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Selanjutnya, dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin berubah. Kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita lama menjadi seorang guru tentu metode ceramah lebih banyak dengan model atau strategi metode lain. Nah, sehingga sumber utama itu adalah seorang guru yang menjadi public figure. Makanya disebut dengan teacher oriented. Paradigma seperti itu sekarang sudah dirubah. Bukan guru banyak ngomong, bukan guru banyak berteori, mempraktekkan, tetapi anak-anak disuruh untuk menggali potensi anak-anak itu sendiri. Sehingga anak-anak ketahuan siapa yang posisinya menjadi yang lebih, posisi yang menonjol, sehingga itulah
harapan kita adalah student oriented, berpusat kepada siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam discovery learning, hendaknya guru harus memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang saintis, historian, atau ahli matematika. Nah Bapak Ibu, seperti kita ketahui, Bapak Ibu sudah lama menjadi seorang guru ya. Berapa siswa sudah Bapak Ibu lepaskan atau menjadi alumni? Dari sekian siswa, tentunya ada yang lebih dari Bapak Ibu, atau menjadi gubernur, atau menjadi bupati, sesuai dengan nasibnya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan garis tangannya. Tetapi Bapak Ibu tetap menjadi seorang guru. Nah itulah kebanggaan kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Suatu saat kita akan diingat oleh siswa kita, oh Bapak ini adalah guru saya. Nah, kita hanya diam saja melihat perkembangan. Itulah kebanggaan kita sebagai seorang guru. Nah Bapak Ibu, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, merealisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, inilah beberapa konsep atau definisi tentang pembelajaran discovery learning. Selanjutnya adalah karakteristik dan tujuan model pembelajaran discovery learning. Adapun karakteristik menurut Hostnan, model pembelajaran discovery learning adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, itulah peran kita sebagai seorang guru untuk mengeksplor, menggali kemampuan peserta didik kita agar menjadi lebih baik, menjadi kemampuannya bisa diperlihatkan atau bisa kita lihat seperti apa kemampuan mereka antara satu dengan siswa yang lainnya. Nah, sinilah berpusat kepada siswa. Seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa disinilah student centered. Siswalah yang berperan, siswalah yang mengerjakan. Guru hanya mendampingi, guru hanya mengarahkan. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Setiap siswa tentu sudah memiliki pengetahuan tersendiri. Baik itu pengetahuan yang didapat dari temannya, baik itu yang didapat dari orang tuanya, dari pengalaman di masyarakat, maupun dengan membaca referensi-referensi. Tentunya dengan kegiatan semacam ini, dengan menerapkan model pembelajaran, ada hal baru lagi yang akan mereka dapatkan. Sehingga itulah akan mengkombinasikan, menggabungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tujuan. Menurut Bell, tujuan model pembelajaran discovery learning dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran,
kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Nah, ini tujuan yang pertama. Tujuan selanjutnya, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa dapat meramalkan atau mengekstrapolit informasi tambahan yang diberikan. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa untuk membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Dan tujuan berikutnya adalah terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Dan keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru juga. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kelebihan model pembelajaran penemuan atau discovery learning ini. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya. Nah, di sini tidak akan mendapatkan hasil yang dilihat, tetapi bagaimana prosedural, proses, jalan daripada menemukan hasil itu. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti dalam situasi diskusi. Membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa,
kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Baiklah, sekarang ini kita akan lanjutkan. Kalau tadi sudah membahas tentang kelebihan, sekarang kelemahan model pembelajaran penemuan atau discovery learning ini. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai atau kurang mampu, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau tulisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya ilmu pengetahuan alam, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena terpilih terlebih dahulu oleh guru. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah operasional atau sintak operasional. Tetapi sebelum melaksanakan kegiatan inti, yang perlu Bapak Ibu peserta diklat ingat adalah persiapan. Persiapan ini perlu Bapak Ibu untuk memilih sehingga tepat materi mana yang akan Bapak Ibu pakai, yang akan Bapak Ibu gunakan untuk model discovery learning. Sebab di awal tadi sudah diberikan keunggulan atau kelebihan dan kelemahan masing-masing model discovery learning ini. Tahapan persiapan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Itu pasti. Apapun tujuan, sebab tujuanlah menjadi hasil nantinya. Yang nomor B, melakukan identifikasi karakteristik siswa, kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Nah, ini memilih materi pelajaran. Materi pelajaran yang mana cocok, Bapak Ibu? Kalau agama Hindu misalnya menjelaskan tentang Trikaya Purusha, apakah cocok? Yang tahu persis tentang materi pembelajaran ini, yang tahu persis akan menjelaskan, yang tahu persis akan mengalami semuanya ini adalah Bapak Ibu selaku gurunya. Jadi Bapak Ibulah yang akan mengetahui karakteristik siswa bersangkutan. Jadi metode atau model mana yang tepat, Bapak Ibu yang harus tahu itu. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas,
dan sebagainya untuk dipelajari oleh siswa. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dan dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Sintak yang pertama atau langkah pertama dalam model pembelajaran discovery learning adalah stimulation. Stimulasi atau pemberian rangsangan. Tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Adalah problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satu jawaban dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi tentukan karakteristik dulu. Ya, pelajaran mana yang cocok untuk mengikuti model pembelajaran discovery learning. Langkah yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Ini menurut Syah ya. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan collection berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu. Dalam hal pengumpulan data ini, siswa dihadapkan untuk membaca literasi, buku-buku, ya, baik itu dari media, mengerti objek, misalnya gunung. Nah, dalam agama Hindu misalnya kuangen. Kuangen ini apa sih objeknya? Berarti objeknya adalah kuangen. Apa sih? Untuk mendapatkan jawaban dari kuangen itu bisa membaca dari literatur atau buku-buku atau media atau melaksanakan wawancara. Wawancara ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Wawancara dengan teman sendiri Bapak Ibu. Boleh. Kalau memang temannya mampu untuk itu silakan. Dengan gurunya selaku ahli boleh. Dengan masyarakat juga boleh. Dan narasumber atau ahli juga boleh, atau dengan cara melakukan uji coba sendiri, mencoba-coba, ya. Menurut Syah, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik itu melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah Bapak Ibu, diacak, diklasifikasikan,
ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Verification menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Langkah selanjutnya adalah generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini adalah tahap menarik kesimpulan, adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Dengan memperhatikan hasil verifikasi menurut Shah 2004-244. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Nah, pembahasan kita yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu penilaian dalam model discovery learning ini. Dalam model pembelajaran discovery learning, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penilaiannya berupa penilaian kognitif, maka dalam model pembelajaran discovery learning dapat menggunakan tes tertulis. Jika bentuk penilaiannya menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil kerja, maka pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan pengamatan. Inquiry bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adanya kebebasan siswa untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi. Dengan demikian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri dalam bentuk kelompok, memecahkan permasalahan dengan bimbingan guru, dibantu media, lembar kerja. Model inquiry merupakan model pembelajaran yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Pengertian model inquiry menurut Osnan 2014 mengemukakan bahwa inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Karakteristik dari pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Inquiry dapat dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada kelas. Persoalan bersumber dari bahan pelajaran yang menantang siswa atau problematik dan sesuai dengan daya nalar siswa. Guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa
dan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup, adanya kebebasan siswa untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi. Partisipasi setiap siswa dalam setiap kegiatan belajar, guru tidak campur tangan, dan intervensi terhadap kegiatan siswa. Adapun tahap-tahap atau langkah-langkah inquiry learning, yang pertama, tahap orientasi. Guru mengondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar peserta didik. Tahap kedua atau langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Tahap yang keempat yaitu mengumpulkan data. Guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Tahap kelima yaitu menguji hipotesis. Guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Tahap keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada peserta didik data mana yang relevan. Keunggulan model inquiry. Menurut Hosnan 2014 mengungkapkan beberapa keunggulan model inquiry, yaitu pembelajaran inquiry menekankan kepada pengembangan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, pembelajaran ini dapat melayani siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Inquiry merupakan model yang dianggap paling sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Selanjutnya ke sistem penilaian. Model pembelajaran inquiry, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penilaiannya berupa penilaian kognitif, maka dalam model pembelajaran inquiry dapat menggunakan tes tertulis. Jika bentuk penilaiannya menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa, maka pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan pengamatan. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi
dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pagi, pagi, pagi.